Baik, baiklah Bapak Ibu, kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'anal azim tibyanan likulli syai'in hudan wa rahmatan lil mu'minin wa shifaa'an lima fi sudurin nasi ajma'in. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Riyadul Muttaqin, Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam momen terbaik dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang paling baik. Bersama-sama kita menghadiri kajian ilmu, majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah taufik, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dalam mengerjakan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita curah limpahkan kepada panutan kaum muslimin, junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umat yang senantiasa ikut jejak langkahnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin dirahmati Allah, Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan Allah. Qadarullah, Ustadz Irfan belum bisa hadir karena ada satu lain hal, keperluan. Beliau kemudian memandatkan kepada kami untuk menggantikan kegiatan kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan para asatidz dan semuanya diberikan kemudahan dalam urusannya dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita semua jamaah yang dirahmati Allah dengan penuh semangat dan antusias mengikuti kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan juga semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan jamaah sekalian, hari ini insya Allah, hari-hari ini saya sedang senang membahas tentang bab pendidikan untuk anak. Bahkan saya membawakan satu kitabnya Fiqhu Tarbiyatil Abna. Ya, kalau di ibu-ibu mungkin sudah sering dibawakan, ya. Namun sekarang alhamdulillah bapak-bapaknya hadir di mana-mana. Beberapa kali saya mengisi di Sorang Indah, itu yang hadir cuma ibu-ibu saja, ya. Baik di sana ataupun beberapa kali di sana itu ibu-ibu saja, tidak ada bapak-bapaknya. Nah sekarang alhamdulillah Allah izinkan hadir juga bapak-bapaknya, dan ini menjadi penyempurna untuk disampaikannya bab tentang Fiqhu Tarbiyatil Abna. Kitab ini adalah salah satu kitab yang disusun oleh seorang syekh dari Mesir. Beliau adalah Syekh Mustafa Al-Adawi, pegiat, seorang ulama juga, kemudian pegiat ilmu dakwah dan parenting juga. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, bersama-sama kita mengetahui bagaimana kiat-kiatnya atau mindset yang harus dimiliki oleh seorang orang tua dalam mendidik anak-anak, terlebih anak-anak kaum muslimin di zaman sekarang, yang mana tantangannya begitu besar bagi orang tua. Bahkan sebelum mereka hadir, orang tua sudah mengalami tantangan ketika menghadapi anak-anaknya, ya, masih dalam kandungan atau masih dalam prosesnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya kepada ibu bapak sekalian, khususnya ibu dan bapak, ya, dalam mendidik anak itu memiliki kesulitan atau tidak?
Bapak Ibu sulit tidak dalam mendidik anak? Sulit. Ya. Sulitnya sulit secara materi atau sulit secara batin? Dua-duanya. Mungkin ya. Batinnya berat atau tidak? Mendidik anak teh Ustadz ternyata begini ya, menguras pikiran, menguras tenaga ya, tersiksa perasaan dan batin ya. Kadang-kadang kita harus mengalah sebagai orang tua atas keinginan anak kita. Kadang-kadang kita harus menahan ego kita karena mengikuti keinginan anak dan lain sebagainya. Itu juga menguras emosi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mudah-mudahan ini kita cerna, ini kita ketahui ya, menjadi penyemangat bagi kita dalam mendidik anak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dari Abi Nu'man atau di riwayat lain ada juga Abu Umamah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudus qad nafatha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha." Perlu ditulis enggak? Ditulis jangan? Tulis. Saya tulis ya. Apanya? Artinya aja. Baik. Ya, saya bacakan. Boleh? Ya. Atau ya. Baik. Nanti yang perlu ditulis kita tulis ya. Saya ulangi. Inna ruhal qudus qad nafatha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha. Sesungguhnya Ruhul Qudus. Siapa Ruhul Qudus? Jibril alaihissalam ya, malaikat Jibril. Inna Ruhul Qudus qad nafatha fi raw'i. Sesungguhnya malaikat Jibril, kata Nabi SAW, telah membisikkan ke dalam hati sanubariku ya, artinya memberikan apa? Wahyu ya. Ini juga disampaikan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya malaikat Jibril telah membisikkan ke dalam hati sanubariku, annahu lan tamuta nafsun, sesungguhnya tidak akan pernah meninggal satu jiwa. Tidak akan pernah meninggal satu jiwa. Hatta sehingga tastawfiya rizqaha wa ajalaha, sampai tersampaikan semua rizki dan ajalnya, jatah rizki dan ajalnya. Itu pesan dari malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sebuah jiwa atau satu jiwa itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan di sana disebutkan dengan sigohnya lan, menunjukkan bahwa selama-lamanya tidak akan pernah dicabut hatta sampai ada harfu ghoyah, yaitu sampai ada tujuannya, sampai ditunaikan secara keseluruhan rizki dan juga ajalnya. Dua poin itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti takaran rizki dan juga takaran ajal sudah ditakdirkan, ditakar oleh Allah atau belum? Sudah. Tiap-tiap masing kita sudah memiliki takaran rizki dan ajalnya. Tapi kadang orang merasa khawatir, merasa was-was. Kenapa? Kok hari ini saya berbeda ya mendapatkan rizkinya, tidak seperti hari kemarin. Hari-hari biasa 100.000, 200.000 berjualan, tapi hari ini 20.000 saja susah, atau 50.000 saja susah. Ya, suka merasa khawatir orang seperti itu. Ya, Bapak Ibu pernah mengalami hal itu? Pernah tidak? Oh ya, sering ya. Ada yang sering, ada yang pernah. Baik. Nah, jamaah rahimakumullah, maka sabda Nabi lanjutannya dari hadis tersebut adalah fattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah.
Ya, ini lanjutan dari hadis tersebut, ya, masih dilanjutkan. Ya, hatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha. Kemudian fattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah dalam mencari rezeki. Nah, itu. Ya, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah dalam mencari rezeki. Itu pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yahmilannakum istibta'ur rizqi, dan jangan sampai telatnya datang rizki kepadamu, lambatnya datang rizki kepadamu, ya, membawamu kepada ala antatlubuhu bima'siyatillah, membawamu kepada kemaksiatan kepada Allah. Ya, saya ulangi lagi. Dan jangan sampai telatnya datangnya rizki, ya, terlambatnya datangnya rizki membawamu, ya, kemudian membawamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang ada banyak orang, ya, ketika mereka sulit dalam mencari rezeki, kemudian aduh nah seretnya dinten ieu mah teu sapertos biasana. Kemudian biasanya 100-200 ribu tuh mudah, sekarang 50 ribu tuh susah. Akhirnya orang malah berpikir dengan cara jalan pintas. Ya, aduh ini barang tidak laku hari ini, kalau tidak keluar akan expire atau akan kadaluarsa atau busuk sebagainya. Kemudian dia jual barang-barang ini dengan berbohong kepada orang-orang bahwasanya ini masih fresh, ini masih bagus, padahal sudah jam 4 sore. Ya, ini masih baik, masih bagus, expire-nya masih lama, 5 jam lagi, padahal 1 jam lagi sudah masuk expire. Ya, itu berbohong seperti itu dalam berniaga boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, baik atau buruk? Maksiat kepada Allah atau tidak? Bermaksiat, ya, berbohong. Nah, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, janganlah telatnya datang rizki itu menjadikan dirimu mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa? Lanjutan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari sabdanya, fa inna ma indallahi la yunalu illa bi ta'atihi. Karena apa-apa yang ada di sisi Allah itu tidak bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepadanya. Ya, maka rizki yang sudah Allah siapkan, padahal rizki itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan sudah ketika manusia ditiupkan ruh, prosesnya kapan itu? Janin, ya, dalam janin usia berapa? Berapa bulan? 4 bulan. Berapa hari itu? Dihitung dulu ya. Berapa hari ya gitu. 120 hari. 1 bulannya 30 dikali 4 bulan, ya. Berarti 30 dikali 4, 120 hari, ya. Ditiupkan ruh, kemudian dicatat apakah dia senang atau sedih, sengsara hidupnya, rizkinya, ajalnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah rahimakumullah, jangan sampai mencari rizki, mencari nafkah itu, ya, ketika datangnya telat kemudian diraih dengan cara yang tidak halal atau dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi seorang kepala rumah tangga, bapak-bapak yang sering, ya, sedikit banyaknya sering mengalami hal seperti itu. Ya, betul bapak-bapak? Betul, ya. Kadang-kadang susah, ya, mencari rezeki itu. Kadang-kadang ada godaan-godaan daripada susah mencari nafkah untuk keluarga dengan cara berjualan itu saja, mending ikut ini saja. Gampang diraih, cuman 2 jam dapat 300 ribu.
Ya, apa Bapak, ya, apa Ustadz ini main ya sami di dia ge anu kitu. Aya nya teu anehnya da tos merebak di mana-mana gitu. Nah, itu jalan pintas dianggap pantas ya. Kayak pami saur salah satu moto nu icalan mah nya jalan pintas dianggap pantas. Nah, maka tapi itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Bapak Ibu rahimakumullah, yang dimaksudkan dengan rizki adalah kehadirannya keturunan atau anak-anak. Maka jamaah rahimakumullah, dalam mencari rizki, dalam mempersiapkan rizki kita, diantaranya anak-anak kita, maka jadikanlah mereka itu sesuatu yang berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala ketika meraihnya. Ya, meraihnya, mendidiknya, kemudian mempersiapkannya, maka biarkan mereka berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di jalan yang penuh dengan kemaksiatan. Ada orang tua yang menginginkan anak-anaknya sukses. Anak-anak sukses apakah dambaan semua orang tua? Betul. Betul ya, tidak dipungkiri anak-anak sukses adalah dambaan semua orang tua. Tapi ada orang tua yang tidak memperhatikan poin tersebut ya, poin bermaksiat kepada Allah atau taat kepada Allah. Nah, itu orang tua kadang suka lupa tentang hal itu. Orang tua ingin anaknya sukses, maka diarahkan ketika ada peluang anaknya jadi penyanyi, anaknya jadi model, anaknya jadi artis dan sebagainya ya, yang mana notabene itu banyak sekali hal-hal yang bersinggungan dengan agama, dilarang oleh agama. Nah, tapi orang tua karena wah ini kesuksesan untuk anak saya, ini keberhasilan untuk anak saya, akhirnya malah dijebloskan ke perkara demikian, dijebloskan ke ya hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kunaon ya? Taib. Luplap ya nanya. Tes saya. Taib, jamaah rahimakumullah, anak-anak pun harus dipersiapkan rezeki atau harus dipersiapkan caranya dalam memperoleh anak-anak atau menjadikan anak-anak yang sukses di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, maka dalam kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna, Syekh Mustafa Al-Adawi menyebutkan ada atharu salahil walidaini wa a'malihima as-salihah ala tarbiyatil abna, yaitu dampak orang tua yang soleh terhadap pendidikan anak-anaknya. Ya, kira-kira kalau bapak ibu soleh, apakah pengaruh tidak kepada anak-anak? Ya, pengaruh. Kira-kira anak-anak bisa atau rajin sholat itu mencontoh siapa? Orang tuanya. Itu mungkin kan, dek tiasa sholat tisaha itu dia tetanggi, gitunya. Ninggal saha, ninggal tetanggi sholat wae mal mungkin. Ya, karena yang terbiasa menemani anak-anak adalah orang tuanya. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, biasakan supaya kita mempersiapkan dan membiasakan sesuatu untuk ditiru oleh anak-anak. Kebiasaan yang dikerjakan oleh orang tua akan berpengaruh pada anak-anak, baik itu buruk ataupun sesuatu yang baik. Buruk ataupun baik akan dicontoh oleh anak-anak. Ada anak-anak bisa sholawatan dari siapa? Oh, karena ibu saya sering bersolawat. Ada anak-anak sering melantunkan hafalan Al-Qur'annya. Kenapa? Karena ayah saya yang menjadi tauladan saya, menyuruh saya demikian. Ada anak-anak yang suka joget-joget, ya. Itu dari siapa? Karena melihat orang tuanya demikian. Ya, henteu ninggal batur, tapi ninggal sepuhna kumaha. Aya murangkali anu biasa ngecapkeun kancing coplok sadi dinten, eta nurutan ti saha? Nya, nya teu moal tebih nya. Da uyah mah
Nah gitu, mual TS kaluhur gitu. Atanapi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gitu akan mengikuti demikian. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, kita persiapkan amalan soleh agar nanti hasilnya diterima oleh anak-anak kita. Mau hidup anak-anak sengsara atau anak-anak bahagia? Bahagia. Berarti salah satunya ditentukan oleh kebiasaan orang tua sekarang. Ya. Ingin anak bahagia, ingin keturunan bahagia, maka ditentukan oleh kualitas diri kita yang sekarang, orang tua yang sekarang selama hidupnya. Kita bercermin dari seorang laki-laki yang soleh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Coba dilihat Bapak Ibu rahimakumullah. Al-Kahfi ayat ke-82. Mending tong kayak iya nya. Capek-capek. Disimpan we nya. Taib. Ayat ke-82 dari surah Al-Kahfi. Kita bercermin dari seorang laki-laki yang soleh, orang tua yang soleh, memberikan efek yang baik kepada anak-anaknya. Sudah ketemu? Sudah. Saya rasa ini materi yang penting untuk ibu-ibu dan juga bapak-bapak dan juga calon bapak-bapak di sini. Ya, yang belum menikah ada banyak. Ya, soalnya kelihatan wajah-wajah jomblo begini ya. Taib. Jamaah rahimakumullah. Al-Kahfi ayat ke-82. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Sudah? Artinya jamaah rahimakumullah, wa ammal jidaru, dan adapun al-jidar, apa itu? Dinding rumah itu, ya. Al-jidar dinding, sanes mistarnya, jidar sanes mistar. Orang Sunda mah jidar teh penggarisnya, mistar teh. Wa ammal jidaru, dan adapun dinding itu, fakana li ghulamaini yatimaini, itu milik dua orang anak yatim, fil madinati, di kota tersebut. Ini menceritakan kisah siapa Bapak Ibu? Perjalanan siapa? Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya, yang mana Allah berikan ilmu bahwasanya menegaskan kepada Nabi Musa, dan kita jadikan pelajaran bahwa ada istilah di atas langit masih ada langit, gitu ya. Bahwasanya Nabi Musa seorang yang diberikan julukan oleh oleh salah satu anaknya Nabi Yakub, ya, yang menjadi istrinya, ya. Diceritakan juga dalam Al-Quran, anaknya Nabi Yakub punya anak berapa perempuan itu? 2, ya. Salah satunya menjadi istri Nabi Musa. Namanya siapa? Istri Nabi Musa? Istrinya Firaun siapa? Asia. Istrinya Nabi Muhammad? Aisyah, ya. Istrinya Nabi Ibrahim? Hajar, Sarah, ya. Kemudian istrinya Nabi Musa? Taib. Namanya Sofurah. Ya, Sofurah. Ibu-ibu sok diceratkan ke bisa jantan door prize Ustaz.
ya. Sofurah. Namanya Sofurah, ya. Taib. Nah, Nabi Musa diberikan gelar Al-Qawiyul Amin. Yang kuat lagi terpercaya. Al-Qawiyul Amin. Diberikan gelar oleh salah satu anaknya Nabi Yakub, dan itu ada dalam Al-Quran. Nah, Nabi Musa walaupun diberikan gelar Al-Qawiyyu Al-Amin, dia orangnya kuat dan juga terpercaya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa ada hikmah di setiap kejadian. Ada hikmah di setiap yang terjadi di atas muka bumi ini, dan engkau mungkin Musa tidak mengetahui apa hikmah tersebut sebelum kejadian itu terjadi, berlalu, ya. Ada yang lebih di atas ilmunya Nabi Musa. Siapa? Nabi Khidir. Nabi Khidir mengetahui hikmah tersebut sebelum kejadiannya terjadi. Nabi Khidir sudah mengetahui, ya, kejadiannya. Oh, aya perahu bolongan we ke Nabi Khidir. Ya. Pahami secara logika, secara akal sehat mungkin disebut orang gila. Kenapa ini perahu dibolongin atau tenggelam, ya? Kemudian kenapa menemukan anak remaja ABG kemudian dibunuh oleh Nabi Khidir? Wah, kejam nih orang, gitu. Kemudian menemukan dinding yang roboh, padahal udah biarkan saja, itu mah sudah nggak kepake lagi, tapi didirikan oleh Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir sudah mengetahui bahwasanya hal itu terjadi, tapi Nabi Musa belum mengetahui. Nah, kita kembali ke ayat yang tadi, bahwasanya dinding tersebut adalah milik 2 orang anak yatim di kota itu. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawahnya itu ada perbendaharaan milik keduanya, ya. Kenapa bisa ada harta tersebut di dinding itu? Nah, wa kana abuhuma sholiha, dan bapaknya itu adalah seorang yang saleh. Bapaknya sudah hidup atau masih hidup atau sudah mati? Sudah mati, ya, sudah meninggal. Ini juga dinamakan juga anak yatim, ya. Anak yatim bapaknya berarti sudah meninggal, ya. Fa arada rabbuka, maka Tuhanmu menginginkan ayyablugha ashuddahuma, kedua anak tersebut dia sampai dewasa, wa yastakhrija kanzahuma, dan mengeluarkan, ya, harta tersebut dari dinding itu. Rahmatam mir rabbik, sebagai rahmat dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang terjadi? Wa ma fa'altuhu an amri, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, apa yang ku perbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Maka itulah, kata Nabi Khidir, keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Ya, jamaah rahimakumullah, yang jadi syahid untuk pembahasan kita malam hari ini adalah ternyata ada orang tua yang soleh, yang mana akibat kesolehannya berdampak pada anaknya yang ditinggalkan. Ya, coba dilihat Bapak Ibu rahimakumullah, orang tua yang soleh itu ternyata menyiapkan pikirannya visioner ke depan. Dia tahu harus ngapain. Saya punya anak 2, saya harus ngapain dengan anak-anak saya supaya hidup mereka sejahtera, pendidikan mereka tercukupi, mereka hidupnya berkecukupan, maka saya harus siapkan, ya, harta atau amunisi untuk kehidupan anak-anak saya di masa yang akan datang. Begitulah yang dikerjakan oleh orang yang soleh, bapak yang soleh, di ayat ke-82 dari surah Al-Kahfi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan setelah ayahnya meninggal ini, ya, kemudian kepengurusannya ini diteruskan langsung oleh pemilik ayahnya sendiri. Siapa itu? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
Allah yang mengatur alurnya, Allah yang mengurus dan menjadi jaminan kedua anak itu. Kenapa? Disebabkan bapaknya yang soleh. Ya, bapak ibu hoyong henteu pami saatos bapak ibu ngantunkeun murang kalih teh hidupnya sejahtera. Murang kalih teh pendidikanna tercukupi, janten doktor, profesor, kemudian mengenyam pendidikan sampai mereka tercukupi pendidikannya, kemudian hidupnya juga berkecukupan. Bahagia tidak mendengar itu? Bahagia. Maka tugasnya sekarang adalah posisikan diri menjadi orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya nanti anak cucu keturunannya dijaga dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dibandingkan dengan kita, orang tua yang ada di belahan bumi Syam itu lebih bersyukur. Kenapa? Karena mereka sudah menyiapkan asas ataupun pondasi yang kuat untuk anak-anaknya. Ya, mereka memiliki keimanan yang tinggi. Ya, ketika ditanya umur 7 tahun, 8 tahun, ketika ditanya tentang keimanan, mungkin di kita masih menjawab acak-acakan, serampangan. Tapi kalau di sana, anak-anak di sana ketika ditanya tentang keimanan, apakah kamu ingin menjual tanah ini kepada orang-orang Israel misalnya? Ya, kemudian kamu dapat uangnya. Ya, apakah kamu mau menukarnya dengan uang itu, tanahmu? Jawabannya tidak. Anak usia 5 tahun, 6 tahun jawabnya tidak. Wallahi demi Allah, kapanpun sampai kapanpun saya tidak akan menjual tanah ini. Ya. Kemudian banyak lagi umur-umur yang lebih dari itu, 7 tahun, 8 tahun sampai seterusnya, pemikiran mereka sudah berbeda. Kenapa? Karena pendidikan keimanan dari orang tuanya. Ya, itu yang sudah disiapkan. Kemudian ternyata orang-orang Palestina itu yang sekarang sedang dibombardir oleh Israel, laknatullah alaihim, itu ternyata mereka adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang banyak harta. Mereka punya mobil yang tidak kita miliki di sini. Ya, kelas mobil yang mereka miliki itu tidak kita miliki di sini. Ya, saking mereka banyak harta. Kemudian setelah sebuah bangunan dibombardir oleh roket Israel, itu ketika dicari banyak emas-emas dan banyak perhiasan-perhiasan di reruntuhan bangunan tersebut. Ya, milik sebuah keluarga di sana. Ternyata mereka juga mempersiapkan. Mereka adalah orang-orang yang kaya. Mereka adalah orang-orang yang kuat iman dan kuat juga perekonomiannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, sekali lagi persiapkan diri kita supaya apa? Supaya diri kita menjadi tauladan bagi anak-anak. Efek kesolehan yang kita kerjakan bisa dirasakan oleh anak-anak di kemudian hari, walaupun kita sudah tidak ada. Nah, bercermin dari ayat selanjutnya yang akan kita bahas, Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan menjadi persiapan untuk kita dalam mempersiapkan keturunan yang kuat segalanya. Kuat imannya, kuat ekonominya, kuat fisiknya. Ya, kita persiapkan itu semua, apalagi untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Lihat surah An-Nisa ayat 9. Surah An-Nisa ayat 9. Sudah ketemu? Sudah. Baik. Saya bacakan, ya, kemudian Bapak Ibu silakan simak. An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Artinya, wal yakhsha,
dan hendaklah takut kepada Allah. Ya. Wal yakhsha alladzina law taraku, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Ya, khafu alaihim, mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Kemudian falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Nah, jamaah rahimakumullah, harus ada kekhawatiran apa? Sekiranya bila keturunan kita itu menjadi keturunan yang lemah di masa yang akan datang. Lemah iman, tidak punya pondasi keimanan, ya. Kemudian ditanya siapa Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menjawab. Ditanya suka sholat atau tidak pernah mengerjakan sholat padahal umurnya 20 tahun ke atas. Kemudian padahal perempuan ditanya kenapa tidak berjilbab, ya nggak tahu, tidak diajarkan oleh orang tua saya, padahal umurnya sudah dewasa, ya. Mana asas pondasi keimanannya, ya. Itu lemah atau kuat kira-kira? Lemah, ya. Itu lemah. Maka harus dipersiapkan. Yang kuat itu seperti apa? Dari sejak dini, ya, ditanamkan keimanan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian tadi keimanan, sekarang ekonomi, ya. Ekonomi perlu dipersiapkan supaya anak-anak nanti keturunan tidak menjadi orang yang lemah dalam ekonominya, terlantung-lantung ke sana kemari, ya. Dia tidak tercukupi kebutuhan hidupnya. Penting tidak Bapak Ibu menyiapkan itu semua? Penting menyiapkan harta untuk kebutuhan anak-anak, penting tidak? Penting, ya. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, sekarang anak SD saja masuk ke sekolah Islam atau sekolah yang menjadi rujukan kita untuk disekolahkan anak-anak ke sana, mahal atau tidak ibu-ibu, bapak-bapak? Mahal. Ya, sudah kerasa kan berapa juta? Banyak, ya. Ada di sekolah di Geger Kalong kalau tidak salah, itu sekelas SDIT masuknya kalau tidak salah saya dengar 47 juta. Ya, SDIT itu 47 juta. Nggak tahu apa ya biayanya itu untuk apa tuh sebanyak itu. Wallahu alam, ya. Maksudnya ternyata kebutuhan untuk anak sekolah zaman sekarang tuh luar biasa besar, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, maka harus dipersiapkan kebutuhan ekonomi untuk anak-anak di masa yang akan datang dengan orang tua yang bersungguh-sungguh untuk menyiapkannya. Yang ketiga adalah dari segi fisiknya, jangan sampai anak-anak itu lemah dari segi fisik, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lewat pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apa itu? Sesungguhnya al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, ya. Walaupun di keduanya ada kebaikan, ya. Tapi mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, persiapkan bila kita memiliki kekhawatiran bahwa di masa yang akan datang keturunan kita bisa menjadi keturunan yang lemah dari berbagai sisi tadi, maka persiapkan dari sekarang. Salah satu caranya adalah lanjutan ayat tadi yang dibaca An-Nisa ayat 9. Ya. Tadi sudah sampai tanda baca, ya, khaufu alaihim. Lanjutannya apa? Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Nah, ini bisa menjadi solusinya. Ya, solusi apa? Solusi supaya tidak sampai keturunan menjadi keturunan yang lemah. Apa itu? Falyattaqullaha, bertakwalah engkau kepada Allah. Satu, kedua, wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah kalian berkata dengan perkataan yang benar.
Ya, jamaah rahimakumullah. Jadi penting aspek takwa kepada Allah. Diri kita bertakwa kepada Allah menentukan nanti kualitas anak-anak kita di masa yang akan datang. Ya. Diri kita yang bertakwa kepada Allah, maka menentukan kualitas anak-anak di masa yang akan datang. Bahkan sampai seorang ulama tabi'in Sa'id bin Musayyib itu berkata, "Ya bunayya, wahai anakku tersayang, sungguh la azidanna fi sholati, aku akan menambah rakaat salatku untuk kesolehan dirimu." Artinya apa? Beliau ingin memperbanyak rakaatnya dan juga memperbanyak doa di dalam sholat untuk kesolehan siapa? Kesolehan anak. Ya, maka Bapak Ibu rahimakumullah, barang siapa yang hari ini mendapati kesulitan dalam mendidik anak, naha murang kali teh meuni sasah pisan dicarek teh. Nah, pada melantai amek-amekan we unggal dinten. Tanapi naha murang kali teh hese diarahkeun ana diajak sholat teh meuni sasah kunaon? Pertama yang harus dilakukan adalah kembali ke diri sendiri. Bisa jadi ini karena kan kesalahan saya yang saya kerjakan, ya, maksiat yang sering saya kerjakan, efeknya ke anak-anak. Ya, itu pertama. Kedua, baru ya apa yang masuk ke dalam diri anak, baik lingkungan, tontonan, bacaan, semuanya itu. Yang pertama apa? Harus kembali kepada diri sendiri. Oh, bisa jadi ini karena maksiat saya, dosa saya yang saya kerjakan, akhirnya ngaruh ke anak-anak. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Ya, sadida. Kalau syadid itu beda lagi. Beda arti. Syadid artinya pakai sya, artinya keras, ya. Kalau sadid artinya benar, shawab, ya, shawab, benar, sadid. Nah, jamaah rahimakumullah, para ulama tafsir menyebutkan bahwa qaulan sadida itu adalah kalimatul haq la ilaha illallah. Artinya tanamkan ketauhidan kepada anak sejak dini, keimanan sejak dini. Orang tua bertakwa kepada Allah, anaknya diberikan ilmu tauhid, keimanan dari sejak dini. Insya Allah nanti keturunannya tidak akan menjadi keturunan yang lemah, ya, dzurriatan di'afan, ya, keturunan yang lemah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pesan supaya ya kita perhatian. Jadi Bapak Ibu sekarang tuh harus, dan ini juga sedang saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, makanya saya sekarang senang untuk menyampaikan materi tentang ini, tarbiyatul abna ini, ya, bahwasanya sebelum menuntut ke anak itu kadang kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Jangan sampai kita menyuruh A kepada anak tapi kita malah mengerjakan B. Kita menyuruh kepada anak, "Nak, jangan tidur terlalu malam." Tapi kita malah tidur terlalu malam, ya. "Nak, sholat." Tapi kitanya malah sibuk nonton TV, juga main HP. Ya, dengan berbagai alasan. Nah, atau papa mah ada pekerjaan dulu, papa mah lagi balas chat klien dulu. Kayak mama nonton info, iya sekedap, nah gitu. Di TV teh biasanya. Nah, jamaah rahimakumullah, jangan sampai demikian. Nah, dimulai dari kita terlebih dahulu, persiapkan. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana persiapan itu dimulai dari diri sendiri kemudian kepada keluarga. Dalam Al-Qur'an surah 66 ayat 6. Wah, 666 nih gitu ya. Surah 66 ayat 6. Surah At-Tahrim ayat 6. Coba dibuka At-Tahrim ayat 6. Ya. Surahnya surah 66. 66 ayat 6. Sudah Bapak Ibu ketemu? Sudah. Surah 66 ayat 6. At-Tahrim
ayat ke-6. Saya bacakan, Bapak Ibu silakan menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah oleh kalian, anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka, waquduha, yang mana bahan bakarnya annasu, manusia, wal hijarah, dan bebatuan, alaiha, di dalamnya, dalam neraka, malaikatun, ada malaikat penjaga, ghiladun, yang kasar, syidadun, lagi keras, ya. Nah, ini syidad, ya. Tadi sadid. Nah, ini hampir satu kata, ya, atau satu sumber, ya. Cuman beda shin sama sa, ya. Keras. La ya'sunallah, mereka tidak bermaksiat kepada Allah, ma amarahum, apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka, ya. Yang digarisbawahi oleh kita, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jagalah oleh kalian, siapa dulu? Diri kalian, baru keluarga. Intinya ibu bapak harus jaga diri dulu. Sebelum menjaga orang lain, menjaga anak-anak, haruslah menjaga diri sendiri. Tong sapertos calo soreang, kita angkot soreang, atau nabi calo kalau lebih panjang, ya. Lebih panjang. Naik teu? Henteu. Gitunya. Kitu we terus ngajakan ka batur. Ayeuna anjeunna henteu naik. Gitu, ya. Jamaah rahimakumullah. Nah, menjaga diri bagaimana? Tadi tingkatkan kualitas keimanan, tingkatkan ketakwaan, kemudian pantaskan diri untuk bisa menjadi penanggung jawab nanti yang dipimpin ke bawahnya, yaitu istri dan anak-anak, ataupun ibu nanti anak-anaknya. Baru setelah itu wa ahlikum. Ya, Allah menyuruh jaga diri kalian dan juga ahlun. Ahlun itu dalam bahasa Arab keluarga. Keluarga ada kata lain dalam bahasa Arab. Ada ahlun, ada usratun, ada asyiratun. Apa bedanya? Ahlun itu adalah keluarga yang terdiri dari bapak, kemudian maksudnya suami, kemudian istri, kemudian anak-anak. Itu namanya ahlun. Kalau usratun adalah dia sebagai seorang anak, kemudian ke atas ada ibu, ada bapak, ke pinggirnya ada saudara-saudara yang dia miliki. Jadi kalau usratun itu dia saudara, kemudian ke atas ayah ibu. Itu namanya usroh, keluarga. Usroti, keluargaku, maksudnya adalah saudara-saudaraku dan juga ayah ibuku. Kalau ahlun, ahli, yaitu keluargaku, aku dan juga istri dan anak-anakku. Nah, ini perintahnya, jaga diri kalian dan juga keluarga kalian, yaitu istri dan anak-anak. Begitu. Ini yang utamanya dari api neraka. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, oleh karenanya sekali lagi
kami mewasiatkan kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah sekalian agar senantiasa memantaskan diri untuk menjadi tauladan bagi anak-anaknya kelak. Ya, jangan sampai anak-anak tuh memilih idola yang buruk. Ya, dek, saha idola ade siapa? Oh, eta Pak Sunario misalnya. Tatanggina, ya. Ari bapak nah itu jadi idola. Wah, si bapak mah sana terpantas jadi idola gitu. Kenapa? Karena ya perangainya yang buruk ataupun tidak bisa memposisikan diri sebagai tauladan bagi anak-anaknya. Apalagi malah menjadikan idolanya itu siapa? Artis-artis yang memiliki perangai yang buruk atau tampilan-tampilan yang menyelisihi syariat. Banyak kan sekarang anak-anak ABG, anak-anak perempuan ataupun yang laki-laki juga itu mereka mengidolakan siapa? K-pop, ya, banyak K-pop. Terus apalagi ya banyaklah seperti itu. Yang mana tampilan mereka masya Allah ya penuh dengan mengotori mata lah begitu ya. Penuh dengan mengotori mata. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebelum kita malam hari ini, karena kalau lama-lama juga Bapak Ibu ya sudah hilang fokus. Biasanya manusia itu 20 menit pertama ya bisa fokus ya. Setelahnya 30-40 menit itu bukan fokus lagi ya. Tapi sudah mana cikopi gitu ya. Mana cikopi gitu. Nah, itu dia. Apalagi ini 1 jam ya, sudah masuk 1 jam lebih ya. Jamaah rahimakumullah. Ini dia pesan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar kita memaksimalkan ikhtiar kita untuk memiliki keturunan yang soleh dan solehah. Di antaranya adalah doa. Ya, di antaranya adalah doa. Kita maksimalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ar-rajulu yutilus safar as'atha wa aghbaro yamundu yadayhi ila samai ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Ya, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang doa, memaksimalkan doa. Bagaimana nih? Ar-rajulu yutilu safar, ada seorang laki-laki yang memperpanjang safar. Ya. Laki-laki ini berarti tahu keutamaan safar ini. Momen bahwa di safar itu adalah waktu kemungkinan besar diijabahnya doa. Ya, berarti Bapak Ibu kalau ingin cepat dikabulkan doa pergi dulu gitu ya. Dari Bandung ke Jakarta. Biasanya dari Bandung ke Jakarta kemudian Jakarta balik Bandung lagi gitu ya. Ini mah mumpung perjalanan saur ustad ge orang panjangkeun heula. Bandung, Jakarta, kemudian biasanya langsung nih ke Bandung lagi. Ini ke Bogor dulu, Sukabumi dulu, Cianjur dulu, terus gitunya bertahap gitu. Perjalanan panjang sambil ngadoa, ya Allah, hajatna disebatkeun ku ibu bapak, pengen ini, pengen itu, lancarkan ini, lancarkan itu, mudahkan ini, mudahkan itu. Semua dibabat habis ku bapak dan ibu, ya. Ini seorang laki-laki, ar-rajulu yutilu safar. Laki-laki ini memanjangkan safarnya, perjalanannya. Artinya dia ingin diijabah doanya, begitu. As'ata aghbaro, rambutnya acak-acakan, tubuhnya berdebu. Berarti menandakan apa itu? Rambutnya acak-acakan, tubuhnya berdebu. Ya, saking lama di perjalanan, geuning bapak pami dinu beusnya, bapak dinu beus ngantosan dugi teh guling gasa. Waduh, guling gasa dugikeun ka acak-acakan teu puguh gitu nya. Rambutna teh, pakaiana iraha ieu dugi teh gitu nya, teu dugi-dugi. Nah, kemudian yamudu yadaihi ila samai, sampai mengangkat tangannya ke atas. Ya Rabb, dugikeun ka ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, ijabah doa saya ya Allah. Ya, padahal dinu ikhtiar nama tos sae, wasilah nama tos sae nya, tapi wa mat'amuhu haram. Ya, yang dimakannya itu haram. Ya, bukan hanya
bukan maksudnya haram jelas ya, haram babi gitu ya, haram itu mah jelas haram. Ini mah caranya mendapatkannya juga haram gitu, tidak halal. Terus wa masyrabuhu haram, minumannya pun haram. Wa malbasuhu haram ya, makanannya dia hasilkan dari menipu, makanannya dia hasilkan dari menzolimi orang lain, memeras orang lain, membegal orang lain. Minumannya pun sama, pakaiannya pun sama, hasil mencuri dari orang lain, hasil gosob ya, atau tidak bilang-bilang dulu kepada orang lain, ujuk-ujuk pakai saja. Ada yang begitu. Biasanya ibu-ibu, bapak-bapak menakan permen di meja, di bumi ya, main candak koe atau naroskeun heula ya, karena sok itu aya permen hiji dina luhureun TV kaburmanya nuju TV nate TV tabung gitu, disimpan na luhur TV rongkap ka bumi candak we, candak we buka tuang we gitu, padahal tuang eta teh usaha ya, itu teh perkara yang syubhat begitu ya, yang begitu tuh. Nah, kalau sekarang untuk memastikan yang masuk ke dalam tubuh kita baik, bagus, itu tanya dulu, ini permen punya siapa? Ya, ini roti punya siapa? Ini nasi satu piring punya siapa? Sama lauk pauknya. Ya, itu mah sudah jelas atuh ya. Nasi, lauk, pauk dan sebagainya. Nah, jamaah rahimakumullah, pakaiannya haram, kemudian wa ghudhiya bil haram, kemudian diberikan asupan-asupan yang haram juga ya ke tubuh dia, fa anna yustajabu lahu, maka dari mana doa itu akan dikabulkan kalau semuanya haram, makanannya haram, minumannya haram, bajunya juga haram, kemudian diberikan asupan tiap hari haram gitu ya, dari mana akan diijabah doanya? Maka penting tidak memastikan diri kita bersih dari sesuatu yang haram, penting tidak? Penting, apalagi seorang kepala rumah tangga, karena yang membawa sesuatu dari luar ke dalam adalah kepala rumah tangga, yang bertugas mencari nafkah adalah kepala rumah tangga, yaitu bapak-bapak laki-laki. Itu harus dipastikan bahwa yang dibawa ke rumah itu adalah sesuatu yang halal ya. Ibu-ibu suka bertanya kepada suami tidak? Ya, Pak, ini dari mana? Ya, gitu. Bapak-bapak tos mah capek, tos mah hoyong istirahat wih ka bumi, kemudian ditaruh sapertos kitu. Kumaha? Pak, ieu ti mana? Gitu dicarekan. Ya. Jadi seolah-olah menandakan tidak percaya, mama tetap percaya ke bapak ieu teh. Ya, kumaha gitu. Gitunya, padahal mah bila ada istri yang bertanya demikian kepada bapak, berarti istri itu adalah istri yang solehah sebetulnya. Walaupun di sisi yang lain katanya nya pika sebelen gitunya, capek mah gitu, tapi langsung ditaruh cegah gitu. Tapi itu adalah istri yang baik. Kenapa? Karena ingin memastikan bahwa sesuatu dan semua yang masuk ke dalam tubuhnya, tubuh anak-anaknya itu adalah hal yang halal, bukan yang haram. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, kalau tidak salah ibunya Imam Syafi'i, kalau tidak salah ya, apa, ketika ibunya itu pergi keluar entah ke pasar kalau tidak salah ya, Masya Allah, dititipkan ke tetangganya, kemudian Imam Syafi'i kecil itu menangis, kemudian entah Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah ya, lupa lagi saya, Masya Allah. Nah, kemudian menangis disusuilah oleh tetangganya ya, pulanglah ibunya, setelah pulang terlihat cemong di mulut, misalkan kalau habis dimimiin begitu ya, terlihat cemong di mulut, ditanya ini kenapa? Ya tadi nangis, saya diamkan nggak bisa, ya udah dikasih susu dimimiin sama saya. Artinya, kemudian diambil oleh ibunya, sini ambil, tonggengkeun murang kali teh, kucurug, terus dicolok mulutna, lak-lakanana dirojok gitu, supaya naon? Supaya muntah keluar ya. Eta tatanggina ninggal kitu kumaha Bu, Pak? Gitunya. Yeay cenah gitu ya. Meni kitu-kitu teuing gitunya. Jadi seolah-olah
menjaga betul gitu ya, seolah-olah nggak suka kalau dia memberikan pertolongan seperti itu. Padahal bukan begitu. Ini adalah perempuan, seorang ibu yang luar biasa menjaga anaknya dari sesuatu yang tidak dia ketahui. Kan dia tidak tahu apa yang dimakan oleh si ibu itu. Apakah yang haram, apakah yang halal, dia tidak tahu. Ya, akhirnya dirojok kembali. Nah, jamaah rahimakumullah, berbeda dengan zaman sekarang. Titip sok bari disusuan bari kumaha mangga. Ya, sok yang penting mah jempe mangga. Dititipkeun ka tatanggi, titipkeun ka murang kali. Komo deui dititipkeun ka sepuhna. Nya, hawatos pisan. Tos mah capek ku murang kalihna nuju alit gitu nya. Ayeuna gaduh incu, direpotkeun deui ku incuna, dititipkeun ka ninina. Nya. Teu ngemut gitu nya, padahal sudah capek dulu sejak kecil dia diurus oleh ibunya. Sekarang dia sudah punya anak, anaknya dititipkan ke ibunya lagi. Ya, itu terjadi zaman sekarang. Maka kasihan Bu ya, Pak. Bila terjadi demikian, mending kita capek sebentar untuk menjaga anak-anak dibandingkan harus menyusahkan orang tua. Atuh peperieun mah urang teh ngabagjakeun nya kanu janten sepuh teh janten kolot teh ieu anggar we masih disibukkeun ku incu gitu nya. Acan angkat anjeunna teu nitipkeun pemper-pemper acan nya. Hoyong kajamban, hoyong naon nya ngompol dan sebagainya. Atuh nu ripuh teh ninina gitu nya sareng akina. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, itu beberapa poin yang bisa kita ambil pelajaran dan persiapan untuk diri kita sebagai orang tua, bagaimana sih memiliki efek yang baik untuk anak di kemudian hari ya. Kita sudah tidak ada, mungkin saya tidak ada, bapak ibu tidak ada, yang tersisa adalah keturunan-keturunan kita. Bagaimana mereka hidupnya sejahtera, bagaimana mereka hidupnya aman, tentram, nyaman, berkecukupan, itu juga bisa ditentukan dengan sikap kita hari ini. Maka bila kita menjadi seorang yang soleh, hamba yang beriman kepada Allah, hamba yang semangat dalam menuntut ilmu, mempersiapkan untuk anak-anak kita, mencari nafkah, mempersiapkan ekonominya, dan lain sebagainya. Nah, itu juga nanti sedikit banyaknya akan mempengaruhi kondisi mereka di masa yang akan datang. Berbeda lagi ceritanya dengan anak-anak Palestina. Ya, ditanya, wahai nak, apakah yang akan kamu cita-citakan nanti di masa yang akan datang? Kamu mau jadi apa kalau sudah besar? Dia berpikir, sudah besar ya. Oh, di sini kami itu tidak ada yang berpikiran seperti itu. Tidak ada yang berpikiran bagaimana nanti cita-cita setelah besar. Kenapa? Karena kami ya pasti akan mati di usia yang kecil. Ya, kami ini mati di usia yang kecil. Gitu. Jadi kami tidak berpikir mau apa nanti di masa yang akan datang atau ketika dewasa, nggak ada pikiran ke sana. Kenapa? Karena kami sudah siap untuk mati di masa kecil, di masa anak-anak. Contohnya sekarang, demikian. Kecil-kecil ya sudah meninggal lagi gitu. Nah, jemaah rahimakumullah, beda kualitas keimanannya. Orang Syam, orang yang buminya diberkahi, dan ketika Nabi SAW pun sebutkan bahwa keimanan terbaik itu di akhir zaman ada di Syam, termasuk Palestina, Suriah dan sekitarnya, gitu ya. Nah, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita doakan kebaikan untuk semua yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara muslim kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah muliakan mereka yang masih hidup, dan juga yang sudah meninggal Allah berikan gelar syuhada untuk mereka. Dan mudah-mudahan diberikan kesabaran dan juga kebaikan yang banyak. Kita yang masih di sini, tolong doakan, tolong kita usahakan semampu kita untuk memberikan apapun yang bisa kita berikan kepada mereka, kontribusi kita, baik doa maupun uluran tangan kita dari materi yang kita miliki, karena itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mereka sedang tertindas, tertimpa musibah, kemudian kita tidak bergerak, mereka akan mengadukan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, si fulan hasbi tidak menolong saya. Si fulan ini tidak menolong saya. Si fulan ini tidak menolong saya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala diadukan nanti. Nah, jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita
untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan menuntut ilmu. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Biidznillah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan izinnya untuk kita. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.